Baik, selamat pagi Bapak Ibu peserta Philip Morning Market Call untuk hari ini, hari Kamis ya, tanggal 27 Mei 2021. Jumpa lagi dengan kami dari tim riset dan sekuritas pada webinar hari ini ya, setelah kemarin libur. Hari ini pada bursa kembali dibuka ya, dan juga kami ya akan mulai untuk webinar hari ini. Sebelum kami mulai, kami ingin minta konfirmasi apakah suara sudah cukup jelas dan layar terlihat ya. Oke, terima kasih Pak Luis dan Pak Markus ya untuk konfirmasinya. Kita akan mulai dari perkembangan terakhir market ya, di mana rata-rata untuk bursa Amerika ditutup menguat ya. Yang paling menguat adalah Nasdaq, yang paling uh, tipis penguatannya hanya Dow Jones ya, 0,03%. Kemudian untuk Eropa ditutup melemah, rata-rata ya FTSE minus 0,23%, DAX minus 0,15%. Kemudian untuk Asia yang berjalan bursanya hanya Nikkei dan Hang Seng, di mana yang menguat paling kuat adalah Hang Seng plus 0,88%, sedangkan untuk bursa Singapura, STI dan IHSG kemarin perdagangan ditutup ya karena tanggal merah. Kemudian dari pasar komoditas yang menguat hanya oil, yaitu oil, gold, dan CPO ya, dan nikel. Sebagiannya menguat, sebagiannya juga melemah ya. Untuk oil ada WTI plus 0,21%, kemudian Brent plus 0,32%, gold stagnan ya. Kemudian CPO masih menguat ya. Sekarang levelnya level kisaran 4.000 sampai 4.200 itu level barunya untuk sekarang. Kemarin menguat 3%, kemudian nikel plus 1,4%. Untuk batu bara masih bertengger di level 100,9 nih, 107,9 dolar per metric ton. Kan tin dan koper juga melemah. Hari ini kami perkirakan indeks akan bergerak bearish moderate dengan level support di 5.732 dan resisten di 5.861. Beberapa headline ya yang akan jadi yang mempengaruhi ya beberapa pergerakan indeks pada hari ini adalah dari Wall Street, kemudian indeks CCI ya, Consumer Confidence Index ya, itu yang untuk bulan Mei di Amerika Serikat, dan juga ekonomi kalender untuk hari ini. Untuk indeks saham Asia sendiri pagi hari ini dibuka cukup variatif ya, mix. Sebagian ada yang naik tipis, sebagian lagi melemah ya, berdasarkan pantauan terakhir. Mix setelah indeks saham utama di Wall Street semalam bergerak juga naik tipis ya, ditopang oleh kinerja saham-saham di sektor consumer, jasa komunikasi, dan finansial. Jadi tiga sektor ini, consumer, jasa komunikasi, dan finansial, ini merupakan penggerak ya dari menguatnya bursa Wall Street semalam. Selain itu, investor mengambil sikap cukup berhati-hati menjelang rilis data industrial profit bulan April di Tiongkok ya, dan rilis data ekonomi Amerika Serikat nanti malam. Investor untuk sementara waktu mengesampingkan kekhawatiran mengenai inflasi di tengah gencarnya usaha pejabat The Fed menekan kekhawatiran tersebut.
Ini terlihat dari imbal hasil yield ya ke surat utang pemerintah US Treasury Notes bertenor 10 tahun yang tertahan di bawah 1,6%. Investor melihat adanya pergeseran pada pernyataan yang datang dari para pejabat The Fed selama seminggu ini. Bulan lalu, Ketua The Fed, Jerome Powell, mengatakan belum waktunya untuk memulai diskusi mengenai pengurangan atau tapering pada kebijakan moneter. Namun belakangan ini, pejabat The Fed yang lain telah mengakui bahwa mereka selangkah lebih dekat dengan uh, debat ya, kapan waktu yang tepat untuk mengurangi stimulus moneter bagi ekonomi Amerika Serikat. Dari sisi makroekonomi, investor mencerna rilis data indeks kepercayaan consumer goods, maksud kami Consumer Confidence Index ya, atau CCI, bulan Mei versi The Conference Board ya. Setelah mencatatkan kenaikan selama 3 bulan beruntun, CCI turun ke level 117,2 ya. Dari yang sebelumnya 117,5 turun 0,3 poin ya. Pada bulan April karena konsumer mengkhawatirkan tekanan kenaikan harga atau inflasi. Dari foreign flow kita lihat ada aksi net buy kemarin ya. Hingga kemarin masih net buy oleh foreign sebesar 289,3 miliar rupiah. Sehingga kalau ditotalkan untuk year to date kembali tambah jadi 2,56 triliun rupiah net buy. Dari pasar korporasi ada WINS ya, atau Wintermar Offshore Marine atau WINS kode sahamnya. WINS telah mengakuisisi telah mencapai ya, maksud kami telah mencapai 776,7 juta US dollar itu untuk nilai kontrak barunya. Nilai kontrak barunya 76,7 juta US dollar ya. Kemudian untuk UNTR atau United Tractors, ini UNTR menargetkan penjualan dari batu bara ya tahun ini mencapai 9 sampai 9,5 juta ton. Kemudian Adikarya hingga April 2021 Adikarya telah mencapai kontrak baru sebesar 3,6 triliun rupiah. Ini sebesar 15% dari target full year untuk tahun ini. Targetnya untuk tahun ini 24 triliun rupiah. Jadi baru 15% ya dari target. Oke, kita lanjut ke saham-saham yang kita rekomendasikan hari ini secara teknikal ya. Kita punya Pegas hari ini. Kalau dilihat ya memang short term maupun medium term masih bearish, namun kita perlu lihat ya ini nampaknya Pegas sudah mencapai bottom dari supportnya ya, dan juga support untuk medium term maksud kami. Kemudian dari stokastik juga ini sudah menunjukkan pola jenuh jual ya, dan dari volume kita didukung volume juga yang cukup tinggi volumenya kemarin. Jadi kita lihat ada aksi akumulasi ya di sini. Boleh terus spekulatif buy Pegas di level 1085 dengan target price terdekat di 1145 dan target price kedua di 1170. Jangan lupa untuk stop loss Pegas jika kembali turun ya ke bawah 1055. Kemudian ada Antam
Antam kalau dilihat dari short term memang bearish, namun untuk medium term masih cukup menjanjikan ya, masih sideways. Dalam dua candle terakhir ini menunjukkan adanya aksi kumulasi ya, dan uh, ada potensi perbalikan arah ya. Kemarin meskipun masih ditekan aksi jual, namun sebenarnya masih ada ya tanda-tanda untuk menguat. 3 candle terakhir, kemudian dari stokastik RSI juga sudah memasuki fase oversold. Kemudian dari volume juga lumayan tinggi dibandingkan dua atau 3 candle sebelumnya ya. Untuk hari ini kita rekomendasikan trade buy untuk Antam. Trade buy Antam di 2330 dengan target price terdekat di 2480 dan target price kedua di 2530. Jangan lupa untuk stop loss Antam di 2250. Oke, ini untuk Antam. Kemudian berikutnya ada PTPP. Bearish baik untuk short term maupun medium term ya. Kita lihat kalau ditarik dari medium term untuk 6 bulan terakhir memang ini sudah mencapai level bottomnya juga, dan dari stokastik juga ya maupun volume cukup mendukung untuk masuk ke PTPP. Bahwa untuk trade by PTPP di 1105 dan dengan target terdekat di 1185 dan target price kedua di 1215. Jangan lupa untuk stop loss PTPP jika ke bawah 1055. Oke, demikian untuk yang kami rekomendasikan untuk hari ini. Ada buy PTPP di 1055, kemudian Antam, dan juga Pegas ya untuk hari ini. Ya, kita akan lanjut ke sesi Q&A. Bagi Bapak Ibu yang punya pertanyaan, boleh mengajukan pertanyaannya di question box tersedia. Terima kasih. Oke, kita mulai dari beberapa pertanyaan awal yang sudah masuk. Ada
Oke, kita mulai dari pertanyaan Pak Robertus ya. Ini kan Adi, Excel, dan TLKM. Untuk Adi, kita lihat mirip seperti PTPP ya, yang tadi sudah kami rekomendasikan. Dia, kalau menurut kami sudah mencapai bottom level supportnya ya, di sekitar 900 ya, 960-an ya, itu supportnya. Udah naik juga dalam 2 perdagangan terakhir. Ya, kalau dilihat, kemudian dari sisi RSI juga sudah di oversold, jadi kita lihat sebagian menjual ya untuk ADI. Sama seperti PTPP, spekulatif buy ya untuk ADI Karya. Masuk ya dengan target terdekat di sekitar terdekatnya di sekitar 1050 ya. 1050 atau 50 poin dari harga terakhir ya, 1000. Kemudian target price kedua ada di sekitar resisten berikutnya di 1100 untuk Adikarya. Kemudian berikutnya ada Excel yang ditanyakan. Kalau Excel menurut kami ini masih sudah mencapai target terdekat ya, target terdekat di 2300 kemarin. 2300 untuk targetnya. Dan untuk target kedua yang masih akan diuji adalah 2400 untuk Excel. Dari beberapa candle terakhir ini menunjukkan masih berpotensi ya Excel untuk kembali naik ya. Jadi boleh untuk kembali diakumulasi saham Excelnya karena sangat mendukung sekali. Ini bullishnya memang dimulai dari tanggal 18 ya, kemudian terus berlanjut. Memang candle terakhir ini sangat mengindikasikan ya penguatan masih akan dapat terus berlanjut. 2400 target berikutnya, kemudian target berikutnya masih banyak ya, target berikutnya di 2600 dan juga 3000. Beberapa stage akan diuji untuk Excel, tapi yang terdekat di 2400 ya. 2400 hingga 2600 dulu, baru ke 3000. Kemudian berikutnya ada TLKM. Kalau untuk TLKM mungkin tidak segitu agresif seperti Excel, tapi punya peluang sama seperti Excel. Memang beberapa candle terakhir ini menunjukkan indikasi yang bagus ya untuk penguatan dari Telkom. Target terdekat sudah tercapai di 3.300 dan kita tinggal menunggu lagi target terdekat berikutnya yang akan diuji oleh Telkom adalah di 3.400 ya. 3.400 dan juga target berikutnya di 3.500 itu ke Excel Telkom. Itu Pak Robertus. Kemudian berikutnya dari Pak Luis ya. Mungkin untuk Excelnya sudah terjawab. Kita ke berikutnya ada UNTR ya. UNTR ya. Kita akan lihat. Untuk UNTR masih sideways. Kemarin cukup menguat ya. Boleh untuk hold ya ataupun trade buy untuk UNTR dengan target terdekat di sekitar 22.200 2280 ya. Kita 22.280 untuk target terdekat untuk UNTR. Kemudian setelah UNTR target berikutnya adalah BMRI ya. Dimana kalau BMRI memang kalau kita lihat ini masih akan menguji apakah hari ini akan
kembali naik. Sebenarnya kalau dilihat dari sisi medium term memang masih ini ya apa bearish ya, masih dalam tren bearish. Namun kita perlu cermati dalam pergerakannya sepekan terakhir, BMRI memang menunjukkan pola kenaikan ya, atau uptrend seperti itu. Dan hari ini kita akan lihat lagi apakah pergerakan dari saham BMRI ini akan kembali menunjukkan penguatan untuk menembus level garis downtrendnya seperti itu. Kalau hari ini bisa menguat ya ke atas 6.000, jika hari ini bisa menguat ke atas 6.000, maka BMRI berpotensi besar untuk melanjutkan penguatan ke level 6.170 ya, 6.180 hingga 6.200. Jadi hari ini merupakan sebenarnya penentu juga ya, ke penguatannya cukup oke, sebenarnya bisa ke 6.200. Untuk BMRI boleh untuk trade buy ya, menurut kami boleh untuk trade buy. Karena menurut kami level terendah yang sudah diuji oleh BMRI yaitu di 5.600 sebenarnya sudah tercapai ya untuk level lowernya. Jadi harusnya sih udah upside ya hari ini, pekan ini. Dan pagi ini dibuka di atas harga closing kemarin ya. Ini dibuka di 6.000. Boleh untuk lanjut untuk buy ya, untuk hari ini. Kemudian berikutnya sama ditanyakan ada CENT. CENT masih sideways kalau dilihat ya. Boleh untuk hold untuk CENT dengan target atau trade buy ya, dengan target harga di 240 hingga 250. Kan untuk CNT masih sebenarnya untuk short medium term sebenarnya bearish ya, cuman akhir-akhir ini udah lebih stabil lah, lebih sideways. Kita lihat memang supportnya sekarang di 220-an ya. Udah nggak bisa turun lebih jauh lagi untuk CNT. Jadi kita lihat harusnya dengan kondisi status ini bisa ke 240 hingga 250. Ataupun juga dengan RSI ya yang sudah agak stabil untuk naik ya, dan masih ada kesempatan naik ya, belum mencapai ininya juga apa overbuying juga, masih jauh. Kemudian Pak Ferry menyiapkan saham ASCI ya. Untuk ASCI kita lihat sekarang sudah lebih sideways, sekarang sudah keluar juga dari jalur oversold-nya. Boleh untuk akumulasi beli ya, akumulasi beli di harga bottomnya. Supportnya juga oke di 5.025 ya. Dalam pelemahan sepakan juga masih terkontrol, tidak turun lebih jauh kan. Jadi boleh untuk masuk ke ASCI buy dengan target harga di level 5.200 hingga 5.300 ya. Target terdekat 5.200 hingga 5.300 target dari ASCI.
Kemudian berikutnya ada Ali. Untuk Ali memang kita kemarin masih akan sell ya. Sampai perdagangan terakhir masih sell karena sudah, kalau kita lihat ya batasnya itu kan di tanggal 21 Mei dia ditutup di 9.400, kemudian tanggal 25 Mei dia candle-nya menciptakan pola lower lagi yang lebih dalam. So untuk hari ini kita belum merekomendasikan untuk masuk ya. Aksi jual masih berpotensi berlanjut di Ali. Nah, nampak kalau sudah menjelang akhir kuartal 2 memang biasanya most likely saham-saham perkebunan rata-rata turun ya kalau secara cycle-nya. Turun hingga biasa sampai kuartal 3 ya. Pertengahan kuartal 3 turunnya segitu. Nah, kalau mau masuk lagi nanti kurang lebih nanti ya menjelang akhir tahun, menjelang kuartal 4 ya baru oke ya, cycle-nya seperti itu. Ini turunnya masih berpotensi turun, supportnya masih agak jauh juga sih kalau kita lihat ya. Supportnya itu masih di kisaran 8.200 ya. Gitu. Jadi kalau secara teknikal kami kurang menyarankan untuk masuk ke Ali waktu dekat ini. Karena lower yang dibentuk kemarin masih berpotensi ya diciptakan lagi ke Ali. Gitu. Masih ada potensi untuk make the new lower ya untuk Ali. Kemudian untuk BRPT kita, kalau kita lihat saham ini sudah membentuk pola support ya di level 800 845 ya. 845-an itu supportnya kemudian hari ini sudah bisa untuk rebound 2 hari dan terakhir. Jadi boleh untuk trade buy untuk BRPT ya, karena sudah rebound dengan target harga trade buy-nya di sekitar tipis-tipis dulu aja 900 ya. Targetnya 900 untuk BRPT. Stop loss jika turun ke bawah 8, jika turun ke bawah 850 sebaiknya stop loss. Trade buy dulu untuk BRPT target di 900 ya untuk BRPT. Kemudian Pak Hendali, time tadi kami sudah bahas, mungkin ke saham Tekim dulu ya, yang tanyakan untuk Tekim. Menurut kami ini sudah jenuh jual ya, karena sudah masuk ke level oversold untuk dari segi RSI ya. Jadi menurut kami boleh untuk kembali masuk ke saham Tekim. Lagi pula juga candle terakhir juga sudah masuk ya ke level ininya supportnya ya. Support itu kan di sekitar 9.300-an. 9.300, 9.200, 9.300 itu supportnya. Sekarang sudah rebound ke atas 9.400. Jadi boleh untuk kembali masuk ke Tekim ya dengan target harga, target resisten terdekat ada di kisaran 10.125 ya, Tekim 10.100 hingga 10.200 dulu ya.
mungkin untuk jangka pendek ya. Itu untuk Takim. Kemudian berikutnya ada Crush. Crush sudah keluar dari zona ini juga, oversold, boleh untuk trade buy untuk Crush ya, dengan target harga di 650 ya, 650 hingga 670 untuk Crush. Untuk Burini tadi BMRI kami sudah bahas, mungkin sekarang ke yang belum, yang mungkin PNBS. Ya, PNBS sendiri sebaiknya masih hold ya, hold untuk sekarang. Tapi kalau belum punya, sebaiknya sih belum oke untuk masuk ya. Short term sih kita lihat bearish, tapi kita punya support di sini untuk PNBS di sekitar 100 ya, 108. 108 itu sebagai supportnya, jadi perlu diperhatikan. Hold boleh untuk PNBS, di hold dulu selama dia tidak turun ke bawah 108 ya. Kalau turun 108, ada kemungkinan bisa lanjut turun ke level 100. Sekarang sih hold dulu. Kami belum menyarankan untuk masuk lagi ya ke PNBS, karena ya meskipun dia sudah oversold, belum ada tanda-tanda untuk naik ya, kemudian naik ke PNBSP itu. Kemudian Pak Daniel menyiapkan saham Medco ya, Medco PTBA Inco. Oke, menarik nih saham. Ya, kita mungkin mulai dari PTBA dulu. Kita random aja, nggak apa-apa. PTBA. Oke, Pak Daniel, untuk PTBA-nya kita lihat sekarang sih sudah menarik ya. Dia sekarang sudah rebound dari level supportnya. Supportnya itu kemarin dia sempat turun di ke level lowernya, yaitu di sekitar 2100 ya, 2120-an. Itu untuk level supportnya ya. Kalau dulu kan di bulan-bulan tahun kuartal 4 ya, kuartal 4 tahun lalu, memang tuh 2100 tuh kan jadi level resisten ya. Namun sekarang sudah jadi level supportnya untuk PTBA. Ini sudah rebound dalam beberapa hari, 2 hari terakhir ya. Boleh untuk lanjut ya untuk trade buy untuk PTBA. Balik lagi untuk masuk ke PTBA dengan target harga PTBA di sekitar 2260 ya. 2260 dulu untuk jangka pendeknya. Kalau medium term, target yang akan diuji adalah 2370. 2370 untuk PTBA. Karena tahun ini memang harga rata-rata dari batu bara memang akan lebih tinggi dibandingkan harga rata-rata jual untuk batu bara tahun kemarin ya. Sehingga harusnya sih dengan level harga yang lebih tinggi, ini juga akan ditranslasikan ke harga harga saham-saham PTBA ya, yang akan targetnya juga lebih tinggi sih harusnya tahun ini.
Kalau dari konsensus target untuk PTBA, memang untuk PTBA ini targetnya sekarang di level 2.800 ya, target harganya tahun ini. Jadi ada baiknya kalau sekarang sih waktunya akumulasi ya, mumpung lagi di bawah harganya PTBA gitu. Kemudian untuk berikutnya ada Medco Energy. Medco sendiri boleh untuk hold ya. Kami nggak menyenangkan untuk banyak-banyak masuk ke saham ini Medco karena sebenarnya sudah mencapai target juga di 750-an, 770 ya targetnya. Eh, Lebih baik hold aja untuk Medco atau trade buy main dalam jumlah kecil aja Medco. Targetnya di 76 750 hingga 760. Ya, untuk sekarang juga sebenarnya sih sudah keluar dari zona oversold ya. Tekanan jualnya mulai berakhir. Boleh ya untuk trade aja untuk jangka pendek 750 hingga 760 untuk target Medco. Kemudian berikutnya ada saham Inco, File Indonesia ya. File ini sudah harganya sih sudah oversold ya. Boleh untuk kembali masuk. Nah, mumpung masih sideways ya sebenarnya untuk medium term sideways. Masuk dengan target terdekat di 4.800 4.850 ya, 4.850 targetnya. Dan target kedua ada di sekitar 5.100 untuk info. Boleh lihat tadi Ali sudah, mungkin kita masuk ke ICBP. Kalau kita lihat ICBP dari candle terakhir kemarin sebelum liburan, dia ada tekanan jual, namun terbentuk ini ya apa namanya koreksinya perlahan surut ya. Itu yang menandakan koreksinya surut ya, menandakan adanya tekanan beli ya di perdana kemarin ya. Level harga yang sudah begitu rendah untuk dari CBP dimanfaatkan untuk kemarin oleh para investor ya untuk kembali masuk ya ke ICBP. Jadi pagi ini pun udah dibuka naik ya, dibuka positif untuk ke ICBP. Nah, kalau kita bandingkan dengan tren harga di tahun lalu, tepatnya di bulan Mei juga, memang ICBP pernah ya ke level terendahnya juga di sekitar 7.000, bahkan sempat ke 7.000 juga, 7.800-an. Memang level supportnya di bulan Mei tahun lalu. Kemudian kalau kita lihat juga, ini kita berkaca dari pergerakan tahun lalu, memang dia mulai rebound-reboundnya itu di akhir-akhir Mei dan sepanjang bulan Juni hingga September yaitu reboundnya lumayan oke untuk ICBP. Jadi kita ada expect juga ekspektasi untuk bahwa sebenarnya untuk pola koreksi dari ICBP perlahan udah mulai berakhir ya. Atau ini bisa jadi untuk tanda mulai rebound untuk ICBP ya. Sell on May di ICBP sebenarnya juga harusnya sudah berakhir ya. Karena dalam sebenarnya sih dalam 2 bulan terakhir ini juga koreksi untuk ICBP juga sudah cukup dalam ya. Sebenarnya kalau kita lihat sudah 11% koreksinya, jadi sebenarnya sudah cukup murah juga untuk sekarang valuasi ICBP semakin murah ya. PI-nya sekarang sudah 13-an kali ya, 14 kali itu juga sudah cukup murah. Boleh untuk kembali masuk ya. Kalau dari konsensus analis
memang valuasi dari CBP masih di level 12.000 ya targetnya. Tapi kalau untuk medium term mungkin kita akan coba dulu target terdekat ya. Nggak perlu jauh-jauh dulu di 9.200 dulu ya. 9.200 dulu sebagai target dari CBP. Kemudian target berikutnya ada di sekitar 9.500 untuk WCBP. Pak Andri, kemudian pertanyaan berikutnya, AI-nya sudah, ASI-nya sudah tadi kita bahas, mungkin ke Bumi. Bumi masih sideways aja, dari sisi harga nggak terlalu signifikan. Mungkin kalau mau trade buy juga boleh, targetnya juga pendek-pendek sih ya. Tipis-tipis saja targetnya di 65 ya, 64 sampai 65 dulu untuk targetnya. Kemudian boleh dia TPIA ya, mungkin tertarik ke TPIA. Nah, untuk TPIA boleh untuk kembali masuk ya. Dari sisi pola gerak harganya cukup menarik. Kalau secara valuasi memang dia fair-nya itu di sekitar 9.000 ya, nggak terlalu tinggi dari level sekarang. Kemudian sekarang sudah di bottom juga ya. Boleh untuk balik masuk ya. Sudah bentuk double bottom ya di sini. Ya boleh untuk masuk. Target harga di sekitar 8.090 hingga 8.100 dulu sih untuk TPIA. Kemudian BRPT tadi sudah kita bahas. Sekarang Wood ya, mungkin yang mau dibahas. Wood. Untuk Wood, boleh untuk trade buy, untuk masuk ya, dengan target harga di sekitar 815. Kemudian berikutnya ada Bull. Untuk Bull, sideways juga, medium term, aman sih kalau mau masuk. Bull masuk dengan target harga di sekitar 315 hingga 320 tuh untuk bull. Kemudian menarik ya, harga juga udah murah. Oke, Bu Beta mungkin nanya Pegas ya. Oke, Bu Beta ya kan BJTM, Pegas, ASI. Ya kita ke Pegas, ini ya belum dibahas sih Bu untuk Pegas. Kalau ASI udah, coba lihat dulu. Kalau Pegas mau sell di berapa? Oke, untuk Pegas sebenarnya dia kan baru mulai reverse ya. Baru mulai naik dari level supportnya ya, mencoba untuk perlahan naik. Kalau mau sell sabar dulu, targetnya belum tercapai sekarang, masih berpotensi naik. Idealnya jualnya di sekitar 1190 ya, 1190 hingga 1200 level jualnya 1200.
Oke. Dan kalau medium term, sebenarnya masih terbuka peluang untuk naik lagi ya ke 1280. Tapi kalau mau jual sekarang di ya 1190 dulu ya, nggak 1200 target bawah. Kemudian kalau BJTM polanya sama ya. Tadi baru naik juga. Kalau mau jual di 780 ya. 770. Boleh 770 hingga 780. Kemudian ASII menurut kami ini sudah berakhir ya masa penurunannya. Kalau kita lihat kan dari sini RSI juga sempat turun jauh ya sampai ke oversold yang paling dalam. Kemudian sekarang udah mulai keluar dari zona oversold ya, mulai ada akumulasi beli. Dia harusnya sudah mulai berhenti fase jualnya. Kita boleh jual di dua area. Target pertama di 5.300 ya, 5.300. Kemudian target kedua untuk medium term di 5.600. Tentunya jika dia berhasil ya tembus ke atas 5.300, ada peluang untuk kembali naik ke 5.600. Ini untuk ASI. Pak Erwin tadi TPIA kita sudah bahas. Kemudian Pak Andri mungkin saham berikutnya dari ITMG yang dibahas ya. ITMG. Untuk ITM, memang secara valuasi ini murah ya. Lebih murah dibandingkan PTBA. Kalau secara relatif ya, valuationnya harganya. Kemudian sekarang sudah mencapai level resisten terdekat. Dia masih akan menguji resisten ya di sekitar resisten 13.300 ya. Kalau berhasil tembus atas 13.300, masih terbuka peluang untuk kembali naik ya untuk ITMG dengan target harga sekarang di sekitar 14.000 dulu ya. Targetnya di 14.000 untuk ITMG. Jadi boleh untuk beli ya, buy untuk ITMG di targetnya 14.000. Kemudian Pak Dimas ini kan MNCN juga sekarang sudah setelah dia mencapai level supportnya ya, dia berusaha untuk naik ya. Agak lambat memang kalau MNCN pergerakannya, agak harus bersabar. Tapi untuk targetnya sekitar 960 ya. 960 hingga 1000 untuk target harga dari MNCN. Boleh untuk di hold aja ya untuk MNCN. Kemudian Buddha Maria strategi BBCA MDKA. Ya, kita BBCA ya dulu. Strateginya untuk BBCA tentunya setelah lumayan sideways di bulan April sekarang sudah lebih sideways ya di sepanjang bulan Mei. Jadi kita lihat ada pola akumulasi di sini di sepanjang akhir bulan ini. Dan strateginya kalau kita lihat kan ISG kan sudah oversold ya dari sisi harga. ISG sendiri kita prediksikan akan balik arah ya dalam waktu dekat ke level 6.000 ya. Sehingga sudah berakhirnya aksi sell on Mei. Jadi harusnya sudah rebound dan seiring dengan reboundnya ISG tentunya akan disertai dengan kenaikan saham-saham big caps ya, salah satunya BBCA.
Jadi strateginya kalau sekarang mulai kembali untuk masuk ke BBCA ya dengan target harga di resisten 33.100 ya. 33.100 dulu untuk target dari BBCA. Minimal dia kembali ke level 33.000 dulu sebelum naik lagi ya ke 34.000. Itu untuk BBCA. Dari sisi harga juga sudah jenuh jual untuk BBCA ya. Boleh untuk masuk. INDF. Oke. Kalau INDF juga kita lihat cenderung sideways ya. Dan valuasi juga sudah sangat murah. Dimana untuk PI-nya sudah di bawah 10 sekarang. Boleh untuk kembali masuk ke INDF. Dengan target harga kalau valuasi sih di 8.000 ya fairnya. Jadi kalau bagi Anda para value investor boleh untuk simpan ya saham INDF ini dengan target harga di 8.000. Cuman tuh kalau yang uh, mainnya swing atau trading boleh tahan buy di harga sekarang ya. Karena kalau kita lihat di bulan Februari pernah turun ke hingga Maret ya, turun ke 6.000, kemudian naik lagi ke 6.800, kemudian sekarang sudah turun, cuman tertahan ya, turunnya nggak begitu dalam lagi ya. Kita percaya sih pola yang sama akan terbentuk lagi ya. Kurang lebih bulan Juni targetnya sih di 6.800 ya, balik ke 6.800 area resistennya. Kemudian kalau dia bisa tembus atas resisten ke atas 6.800 sebenarnya berpotensi ke area seperti di awal-awal tahun ya, di awal kuartal 1 ke area 7.200. Itu strateginya, jadi strateginya sih balik lagi ya, boleh masuk ke INDF. Kemudian berikutnya ada saham MDKA atau saham emas. MDKA kurang lebih sama seperti Antam geraknya ya. MDKA boleh kembali untuk masuk ya. Didukung juga dengan sisi harga yang sudah jenuh jual ya untuk MDKA. Kalau short term bearish, cuman bearish juga sudah berkurang ya, ditutupi dengan penguatan hari ini. Boleh untuk masuk ke MDKA, targetnya di sekitar ya seperti target untuk medium termnya ya di 2.700 ya untuk targetnya. 2750 untuk targetnya. Gitu. Kemudian Bu Levi, ITMG, Inco sudah kita bahas. Mungkin ke LPPF ya. Kita akan lihat ini saham LPPF. Untuk LPPF medium term naik ya, mulai naik. Cuma naiknya juga sudah terbatas ya, dalam level yang terbatas. Paling dia akan naiknya ke sekitar level-level tertingginya belakangan ini aja. Untuk sekarang sih boleh buy dengan target harga trade buy yang kami dengan target harga 1.900 ya. 1.900 hingga 2.000. Stop loss perlu perhatikan area stop loss juga jika turun ke bawah 1.600 ya. Itu untuk yang PPF. Kemudian berikutnya ada Agro Pasanjaya ya. Untuk agro kita juga sebenarnya sudah mencapai level supportnya juga. Jadi kalau turun sih nggak akan terlalu dalam ya. Karena sudah harusnya sih ini sedang mencoba mengakhiri pola penurunannya ya. Supportnya itu kan sekarang di 770 ya. 770. Tapi sih untungnya nggak turun begitu sampai 770 ya. Sekarang sudah lebih mencoba naik sih ya sekarang ya. Boleh untuk trade buy untuk agro target terdekatnya dulu aja sih untuk sekarang di sekitar 900 ya,
900 hingga 920 untuk AGRO. Kemudian pertanyaan berikutnya mungkin belum terjawab. Pak Darius ya. Pak Darius kan HKMU, coba ya kita lihat HKMU. Beberapa saham terakhir yang itu, beberapa saham metal yang kemarin sempat naik ya. Untuk hari ini HKMU harusnya sih, kalau kita lihat dari sisi medium term, beberapa bulan terakhir, 3 bulan terakhir khususnya masih sideways, boleh untuk masuk ke HKMU lagi. Di sekarang kan supportnya itu di 78 ya. Boleh untuk masuk dengan target harga di 86 ya, 84 hingga 86 dulu ya untuk sekarang. Buy dengan target 86, dukung dengan sudah keluar dari area jenuh jualnya, kembali masuk boleh. Kemudian berikut ada ISSP. ISSP hold ya dengan target harga di level resistennya di 300 ya, 300. Kemudian baja boleh tahan ya, hold dengan target harga di 480 hingga 490. Oke, nampaknya sekarang sudah mencapai akhir dari sesi Q&A, sudah 9.30. Pertanyaan Pak Darius sekaligus pertanyaan terakhir mengakhiri sesi webinar pada hari ini. Terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu pada hari ini ya, yang sudah ikut webinar hingga sesi akhir Q&A. Ucapkan terima kasih partisipasinya. Semoga apa yang kita bahas pagi hari ini bermanfaat ya bagi outlook Bapak Ibu pada untuk hari ini. Dan kurang lebih mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyampaian pun kata-kata. Kita akan jumpa lagi di sesi webinar terakhir untuk pekan ini besok ya, tanggal 28 Mei, hari Jumat. Hari Jumat 28 Mei di 9.30 juga seperti hari ini. Baik, terima kasih dan salam cuan untuk Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa besok.